Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Rosso, Rosso. akan melaksanakan coaching supervisi akademik dengan saya Siti Horotin Hadiroh dari SDN Kedung Jenar dan juga sahabat Saya Rudianto dari SDN 1 Tururejo. dan juga sahabat Saya Sujarwo dari SMP PGRI 1 Japah. kami Siap menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Rosso. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam Bu Otin, silakan duduk Bu. Terima kasih Pak. Gimana Bu perjalanannya hari ini Bu kesini Bu? Lancar Pak. Oke, terima kasih. Bu, ngomong-ngomong bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Pak Rudi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Bu Otin, nanti akan melakukan proses coaching ya? Iya Pak. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan Bu. Boleh Bu? Iya boleh Pak. Oke. Nanti pada saat proses coaching antara jenengan sama coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian dari proses coaching tersebut Bu. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita dan teknik rasa atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti saya akan mendengarkan jawaban dari coach juga apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu, yaitu yang pertama kemitraan, kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Pak. Kompetensi apa yang akan Ibu Otin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya baik, yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Jadi Bu Otin ini ingin mengembangkan ketika kompetensi inti itu ya Bu ya? Iya Pak. Terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, gitu ya Bu? Iya Pak. Di antara ketiga kompetensi tadi, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu Otin kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Bu Otin, berarti ada dua kompetensi yang akan Ibu Otin kembangkan ya Bu ya? Iya Pak. Kemudian indikator ketercapaiannya apa Bu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan yaitu saya ingin coach mendapatkan solusi dari permasalahannya, kemudian coach juga tahu cara-cara dan langkah-langkah apa yang bisa menyelesaikan permasalahannya tersebut. Jadi Bu Otin untuk indikator ketercapaian yaitu dengan coach sudah menemukan solusi dari permasalahannya, begitu ya Bu? Iya Pak. Baik Bu Otin, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bu Otin melakukan proses coaching dengan coach sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Baik Pak. Silakan Ibu memulai proses coachingnya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Jarwo. Waalaikumsalam Bu Oti. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, kabarnya alhamdulillah baik sekali saya. Nah, ini dengar-dengar ada yang ingin Bapak ceritakan, betul begitu Pak? Betul Bu, hari ini saya menghadap Bu Otin itu pengen bercerita sebenarnya. Nah, kalau untuk mempersingkat waktu bisa langsung diceritakan Pak. Baik Bu, dengan senang hati. Jadi begini Bu Otin, maaf sebelumnya. Jadi permasalahan saya ini sebenarnya ya bukan klasik sih, tapi unik juga gitu. Jadi saya punya murid, namanya boleh disebutkan namanya Bu? Boleh. Oke, namanya itu Mas Hanif ya. Mas Hanif itu murid saya. Nah, di situ dia itu kalau pembelajaran saya matematika, dia orangnya itu pasif banget. Pasif banget, saya itu luar biasa. Saya
saya udah melakukan hal-hal apa gitu. Jadi di dalam pelajaran saya dia itu pasif dan dia nulis menulis, tapi setelah saya cek itu tulisannya itu gambar, terus tulisannya itu nggak matematika gitu kan, melukis apa gitu. Jadi saya takut gitu Mas Hanif ini bisa menerima pelajaran saya atau enggak. Berarti kalau boleh saya garis bawahi tadi, untuk permasalahan Bapak itu Mas Hanif kurang aktif, kemudian dia bisa dikatakan tidak fokus ya Pak ya dalam pembelajaran ya. Ya bisa seperti itu. Nah itu bisa diceritakan lebih detail lagi Pak bagaimana? Ya, baik, saya akan ceritakan lagi. Jadi Mas Hanif itu orangnya satu, dia kurang aktif pasti. Yang kedua itu pasif banget pasti. Yang ketiga benar kata Ibu Otin ya, jadi dia kurang fokus, bahkan kurang fokus banget gitu. Jadi pas di saat pelajaran saya itu benar-benar dia nggak mengerti. Jadi pernah saya cek juga tulisannya bukannya matematika gitu ya, waktu pembelajaran aljabar saya malah gambar. Tapi anaknya itu pasif, nggak berulah begitu. Dia diem gitu. Begitu sih Bu kurang lebih. Jadi bisa dikatakan Mas Hanif ini pendiam, tidak fokus, kemudian namun dia tidak berulah begitu ya Pak? Iya betul sekali itu. Nah kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Ya dari percakapan hari ini dengan Bu Otin, saya itu berharap banget pengen mendapatkan solusi perubahan untuk Mas Hanifnya itu. Nah perubahan seperti apa sih Pak? Bisa diceritakan Ya, lagi? saya sih berharap pengen mendapatkan perubahan yang terjadi pada anak didik saya Mas Hanif itu satu, Mas Hanif itu bisa aktif kayak seperti teman-temannya. Yang kedua juga dia mampu untuk mengikuti pelajaran saya khususnya matematika. Dan yang ketiga dia bisa meningkatkan kefokusannya di saat pembelajaran. Nah berarti dari yang Bapak sampaikan tadi, untuk anak yang aktif dan juga dia fokus dalam pembelajaran itu bisa dikatakan kondisinya di level 10 ya Pak. Nah kira-kira kalau kondisi sekarang itu berada di level berapa Pak? Iya, itu kalau untuk kondisi level ya Bu, saya sih ngasihnya untuk Mas Hanif itu 4. Oke. Di level 4 ya Pak? Betul. Nah karena masih Mas Hanif seperti itu tingkahnya di dalam kelas. Nah kondisi sekarang ini kalau mau ditingkatkan di kondisi level berapa Pak? Baik. Untuk pembelajaran yang lebih aktif Ya, gitu? baik Ibu, saya sih nggak muluk-muluk ya Bu Otin ya. Saya sih berharap pengen naik level menjadi 6. Alhamdulillah banget tuh saya kalau bisa mencapai 6 gitu. Iya, baik, karena mungkin kondisi juga ya Pak ya. Betul. Nah, untuk menaikkan ke level 6 itu kira-kira usaha Bapak yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan itu apa Pak? Iya, saya sih dalam benak saya gitu ya Bu. Saya tuh pengennya saya pengen pendekatan lebih aktif lagi ke Mas Hanif ya. Saya takutnya Mas Hanif seperti itu bisa dari bimbingan keluarga. Saya pengen nemuin orang tuanya gitu. Saya pengen ngobrol-ngobrol terkait permasalahan Mas Hanif. Kemudian yang kedua, saya juga pengen cari informasi dengan teman-temannya yang dekat sama dia begitu. Biasanya kan Mas Hanif juga punya apa ya istilahnya teman dekat lah ya. Nah, coba nanti saya sih udah tahu orang anaknya. Coba nanti saya gali-gali lagi info-infonya supaya saya bisa dapat informasi-informasi yang akurat lah begitu. Jadi saya bisa melangkah lebih jauh untuk solusi-solusi Mas Hanif begitu. Nah itu tadi Bapak menyampaikan solusinya dengan pendekatan ke Mas Hanif. Betul. Nah kira-kira ada strategi yang lain apa enggak Pak? Baik, untuk strategi saya yang lain mungkin dari pembelajaran saya mungkin nanti akan coba saya rubah Bu. Saya kan kemarin kan kalau pembelajaran sebelumnya kan saya pakai itu ya PowerPoint gitu. Coba nanti saya coba belajar matematika dengan outdoor, dengan praktek gitu, dengan ya semenarik mungkin lah. Saya mau coba seperti itu. Mungkin ada cara lain lagi Pak selain itu? Cara lain lagi apa ya Bu? Mungkin saya coba itu dulu aja Bu, pembelajaran yang ya mungkin saya tambah dengan pembelajaran matematika yang campur dengan bermain biar lebih senang gitu. Ya berarti Game gitu. tadi Bapak melakukan ada 3 strategi ya Pak ya? Gitu. Pendekatan, kemudian melakukan pembelajaran inovatif gitu ya Pak. Betul. Terus yang ketiga bisa dengan outdoor. Betul. Atau permainan-permainan. Nah dari ketiga strategi tadi
lebih nyaman atau lebih cepat yang bisa terrealisasikan itu yang mana Pak? Yang cepat realisasi adalah yang outdoor sama game. Jadi saya melihat anak-anak biar lebih antusias itu kayaknya ke situ. Kalau saya rubah dalam pembelajaran kayak di PPT gitu ya, PowerPoint itu kayaknya juga kurang sih. Lebih baik saya outdoor sama game. Kurang aktif gitu Game, ya Pak, benar. kurang memicu kefokusan anak Iya, juga betul, ya. betul, betul. Nah, berarti tadi Bapak ingin melakukan game untuk anak-anak. Nah, ini Bapak memerlukan support atau bantuan atau dari siapa gitu Pak? Ya mungkin kalau bantuan sih, mungkin saya memerlukan itu ini Bu, alat peraga. Iya. Mungkin ada seseorang atau orang Bapak Ibu guru lain yang mungkin bisa membantu Bapak atau mungkin Bapak bisa melakukan sendiri. Ya kalau untuk melakukan saya sendiri nggak apa-apa Bu. Nanti yang penting alat peraganya sudah siap. Berarti Bapak hanya memerlukan media saja ya Betul, Pak ya? betul. Nah, kegiatan nanti kira-kira Bapak akan melakukan kegiatan tersebut kapan? Ya, kalau Pak tentunya pas pelajaran saya, tapi pelajaran saya besok udah mulai ada pelajaran saya Bu. Nanti besok insya Allah saya eksekusi. Secepatnya ya Pak Betul, ya? betul. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih Pak yang Bapak dapatkan? Ya satu, saya sudah mendapatkan solusi ya Bu. Solusinya berarti untuk menangani Mas Hanif saya lebih pendekatan persuasif ke anaknya gitu. Biar harapannya sih biar lebih bisa fokus, terus kemudian bisa seperti teman-temannya dan bisa pastinya intinya sih lebih konsen untuk pelajaran saya kan gitu. Supaya bisa menerima pelajaran. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi Bapak sudah mendapatkan gambaran bagaimana merubah Mas Hanif ini agar lebih aktif, lebih fokus dalam pembelajaran dan juga bisa mengikuti pelajaran dengan baik gitu ya Pak. Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara nih Pak ya. Semoga rencana-rencana Pak Jarwo ini untuk melakukan pembelajaran yang lebih aktif dapat terencana dengan baik. Amin, amin, amin. Iya baik. Nanti misalkan mau ketemu lagi dengan saya, tidak usah sungkan-sungkan ya Pak, Siap, langsung siap, hubungi saya saja. Saya Siap. siap membantu Bapak Siap, mengatasi permasalahan. Siap Bu. Ya baik. Oke Bu, terima kasih ya Bu atas solusi-solusi yang diberikan. Semoga saya bisa mempraktekkan dan Mas Hanif segera cepat lebih aktif lagi dan bisa menerima pembelajaran Terima saya. kasih, Pak. Terima kasih Bu Atin. Ya. Mari. Assalamualaikum. Baik Bu Otin, apakah tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar Bu? Iya, alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan baik dan juga lancar. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi ya Bu ya, ada sedikit pertanyaan ya Bu, akan saya tanyakan ke Bu Otin. Iya, baik Pak, silakan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Otin dapatkan pada saat proses coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang ditentukan Bu? Baik Pak, tadi pada saat coaching saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Saya juga menggali potensi coach dengan menemukan solusi permasalahannya. Baik Bu Otin, jadi sudah berhasil melakukan proses coaching ya Bu, sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati ya Bu ya, ada beberapa catatan. Bu Otin sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, terus sudah mengidentifikasi permasalahan coaching. Bu Otin juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi yang harus dilakukan. Kemudian Bu Otin juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada coaching. Nah, saya tadi sudah mendengar percakapan Ibu Otin dengan coaching, itu sudah fokus pada coaching. Artinya di situ Bu Otin sudah kehadiran penuh. Kemudian Bu Otin juga sudah mendengarkan aktif. Kemudian tentu saja Bu Otin sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oh ya Bu, Bu Otin ada satu lagi ya Bu ya, boleh Bu? Saya bertanya lagi. Boleh Pak, silakan.
Untuk kedepannya ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Otin kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Bu? Ya baik Pak, untuk kedepannya nih Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi yaitu saya ingin mendalami alur tirta dan juga teknik rasa supaya ketika ada coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi begitu Pak. Wah, bagus sekali Bu, luar biasa. Saya akhiri pertemuan hari ini ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya, untuk waktunya. Itu ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.